Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah masuk kembali. Kita masuk ke dalam pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-11. Itu ayat yang ke-10 itu sudah belajar tentang orang-orang cabul, orang-orang fasik itu bertabiat binatang yang tidak punya akal. Kita sudah belajar. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-11. Ini ada contoh yang lain lagi, yaitu Kain, Bileam, dan Korah. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Celakalah mereka karena mereka itu sudah pergi menurut jalan Kain dan mengejar dengan tamak menuruti kesalahan-kesalahan Bileam karena upah dan binasa di dalam pemberontakan Korah. Di sini ada 3 tokoh yang menggambarkan, yang mewakili orang fasik, saudaraku. 3 tokoh ini mempunyai kehidupan yang rusak. Hal ini dijelaskan agar kita tidak mengikuti kerusakan mereka. Tokoh-tokoh yang disebut ini kita akan melihat, saudaraku, ini bisa mewakili predikat kehidupan fasik di akhir zaman. Saya nggak tahu apakah bisa menyelesaikan dalam satu video. Cuman kalau nggak bisa pun kita akan bagi dalam 3 video. Hari ini kita akan belajar tentang Kain, saudaraku ya. Tentang Kain. Kain ini cerita sekolah minggu. Tapi saat kita lihat lebih dalam, ini mengandung rahasia yang dahsyat. Orang yang mengikuti kehidupan atau jalan hidupnya Kain adalah orang yang celaka. Kain itu anak pertama dari Adam dan Hawa. Anak keduanya adalah Habel, adiknya. Itu dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Saudara bisa buka aja Kejadian pasal ke-4 karena kita akan banyak belajar di situ, saudaraku. Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Memang ini cerita sekolah minggu, sering diceritakan tentang Kain dan Habel. Persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima. Tapi ini bukan hanya cerita sekolah minggu, tapi cerita yang akan terus berkumandang sampai akhir hidup kita. Terbukti Yudas ini bilang, ini kehidupan rusak di akhir zaman itu menuruti jalannya Kain. Jadi ini bukan hanya cerita sekolah minggu, tapi cerita yang terus berkumandang sampai akhir hidup kita. Sehingga jangan sampai kita mengikuti jalannya Kain, saudaraku. Pekerjaan Kain adalah menjadi petani. Sedangkan Habel ada gembala domba. Itu di Kejadian 4 ayat yang kedua. Saudara baca aja, saya buka aja Kejadian 4. Nanti saya akan nanya, ngomong ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu sudah jelas menunjukkan bahwa itu di Kejadian 4. Karena kita akan belajar di pasal yang keempat ini, kejadian Kain ini, saudaraku. Tampaknya kehidupan kefasikan Kain itu tidak tampak. Kain dan Habel tampak baik-baik saja. Tetapi kehidupan yang baik dan berkenan kepada Tuhan harus melalui proses waktu, saudaraku. Bukan hanya sekedar 1 atau 2 hari, tapi harus melalui proses demi proses sehingga menghasilkan perkenanan yang sejati. Di ayat yang ketiga dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, dalam bahasa Inggrisnya in process of time, ada prosesnya. Nampaknya baik-baik saja, tapi perkenanan Tuhan itu harus melalui proses waktu. Hal yang terpenting adalah jangan kita berawal dalam roh, tapi berakhir dalam daging. Kejadian 3 ayat yang ketiga. Jangan sampai kita dikenal Allah pada mulanya, tetapi tidak dikenal pada akhirnya, karena tidak ada komitmen. Kita harus komitmen setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Kalau tidak ada komitmen, kita nggak dikenal. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan sudah mengerjakan mujizat A, mujizat B, mujizat C. Tapi Tuhan berkata apa? Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai engkau sang pembuat kejahatan. Ini saudaraku, kemurnian manusia tanpa itu jika mengalami ujian. Allah mengenal hatinya Kain, dia tahu lebih dulu apa kehidupan Kain selanjutnya, sehingga Allah bisa memvonis, bisa mengatakan bahwa Kain berasal dari si jahat. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, dari kemahatauan Allah, saudara. Bukan Allah menentukan, tapi Allah tahu lebih dulu akhir hidupnya Kain ini. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi Kain itu berasal dari si jahat. Allah tahu lebih dulu.
hidupnya Kain. Saat itu, saudaraku, lanjut kembali ke Kejadian 4, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Itu ayat yang ketiga. Sedangkan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kawanan domba beserta lemak-lemaknya. Itu ayat yang keempat. Pada saat itu, Tuhan menerima atau mengindahkan, itu istilah Alkitab, mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Perhatikan kalimatnya. Tuhan menerima atau mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Sedangkan Kain dan korban persembahannya ditolak. Itu ayat yang kelima. Coba kita lihat ayat ini lebih pelan, saudaraku. Tetapi Kain pribadi kan, Kain pribadinya dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Habel dan korban. Lihat, ini term Alkitab. Alkitab menyebut kata Habel dulu. Berarti Allah itu mengutamakan pribadinya daripada persembahannya. Ini saudara. Jika kita melihat sekilas, memang tampaknya, oh Tuhan tuh lebih suka makan daging daripada makan sayur. Itu pengertian yang ya sekilas saja kita lihat. Tapi kalau kita baca lebih detail, kata kuncinya itu bukan persembahannya, tetapi personalnya. Tuhan menerima Habel dan persembahannya. Walaupun persembahannya sangat mewah, tapi jika personalnya jelek, maka Tuhan tetap tidak menerima. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Contohnya Saul. Saat dia diminta menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban, tapi karena Samuel gak datang-datang, Saul gak sabar. Akhirnya Saul mempersembahkan korban sendiri. Akibatnya Tuhan gak berkenan pada persembahan Saul. Tetap dimarahin, Samuel tetap marah. Waduh, harusnya Tuhan tuh mau memberkati kamu, mengokohkan kerajaanmu, tapi kerajaanmu gak akan kokoh. Itu dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kemudian Saul mengulanginya lagi dengan tidak taat saat perang melawan Amalek, di mana Saul diminta untuk menghabisi semua tanpa terkecuali. 1 Samuel 15 ayat ketiga. Tapi Saul malah menyisakan rajanya, yaitu Agag, dan ternak-ternak yang terbaik dan yang berharga diambil, disisakan. 1 Samuel 15 ayat yang ke-9. Saul beralasan semuanya itu dipersembahkan kepada Tuhan kok. 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 15. Saudara bisa baca terus itu. Tapi tetap Tuhan tak berkenan. Apa kata firman Tuhan? Tuhan lebih melihat personalnya dahulu, baru menerima persembahannya. Ketaatan lebih baik daripada persembahan. Karena tadi ketaatan itu seperti dosa bertenung. Itu 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Persembahan sekecil apapun asal dilakukan dengan hati yang tulus, dengan hidup yang kudus, diterima Tuhan kok. Markus 12 ayat 42 sampai 43. Nah, pada peristiwa Kain dan Habel ini, Tuhan menerima Habel karena kehidupannya Habel itu baik, sedangkan kehidupan Kain jahat, walaupun tidak kelihatan di luar loh. Tapi hatinya Kain itu jahat sehingga gak diterima. Terbukti saat persembahan Kain ditolak, hati Kain menjadi panas. Dalam bahasa Inggrisnya itu wroth, W-R-O-T-H, wroth, atau marah. Bahasa Yunaninya karah, carah, C-H-A-R-A-H. Artinya marah, iri, gak senang, dengki, sangat marah. Raut mukanya menjadi muram. Hal ini jelas menunjukkan bahwa hati Kain memang jahat pada mulanya. Itu Kejadian 4 ayat ke-5. Kalau hatinya baik, oh Habel diterima, puji Tuhan, itu kan saudara. Oh puji Tuhan, saudaraku diterima, kan begitu. Saya gak diterima, periksa diri dong. Kenapa Tuhan aku gak diterima? Apa yang salah? Oh ini ya salah ya Tuhan, saya akan perbaiki. Kan seperti itu. Andai kata Kain bertobat, mungkin ceritanya akan lain. Tapi Kain keras hati dalam dosa, malah menunjukkan kemarahannya. Allah itu kasih loh saudara. Allah itu kasih, dia tidak ingin seorang pun binasa. Terbukti. Itu dalam 2 Petrus 3:9, Allah tidak ingin seorang pun binasa. Terbukti Allah itu menegur Kain agar bisa bertobat. Kejadian 4 ayat yang ke-6, mengapa hatimu panas, mukamu muram Kain? Itu.
Kejadian 4 ayat ke-7 ini mengatakan seperti ini. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, dalam bahasa Inggrisnya, if you do well, jika kamu berbuat baik, shall do not be accepted. Apakah kamu tidak akan diterima? Nah, ini menunjukkan personalnya. Allah melihat personalnya. Kalau kamu melakukan yang baik, pasti kamu juga akan diterima, Kain. Allah gak lihat persembahan tapi personalnya. Selain itu, Allah menjelaskan dengan gamblang alasan dia menolak persembahan Kain. Jelas, kamu melakukan yang baik, kamu pasti diterima. Harusnya Kain sadar, oh iya ya, berarti aku selama ini salah. Perilakuku salah, hatiku salah. Bertobat. Tapi Kain tidak mau. Kain harusnya sadar, tapi dia gak mau bertobat. Kejadian 4 ayat yang ke-7 ini juga memberikan pilihan. Dikatakan seperti ini. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini. Dikasih pilihan. Kain, kalau kamu gak mau berbuat baik, hati-hati. Dosa sudah berdiri di depan pintu. Kamu harus bisa menguasainya loh, Kain. Ayo. Jika Kain bertobat, Kain harus bisa menguasainya. Tapi Kain gak mau. Kain gak berkuasa atas dosa, dia menuruti hawa nafsunya itu. Ini orang fasik. Di sini kita belajar proses manusia berdosa. Ya, sedikit kita belajar proses manusia berdosa. Ini bisa dikatakan perbuatan dosa pertama dalam Alkitab. Perbuatan dosa kedua. Pertama adalah Adam dan Hawa, kedua adalah Kain dan Habel. Pembunuhan pertama itu. Tuhan sudah menganggap hati Kain yang jahat itu seperti sudah berbuat dosa. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 dikatakan Amsal 23 ayat yang ke-7 itu dalam bahasa Inggris, saya bacakan langsung. For as he think in his heart, so is he. Sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Allah itu melihat dalam hati, berbuat dosa itu seperti dia melakukan. Jadi Allah katakan kamu berdosa. Jadi dalam hati pun Tuhan nilai. Hati yang salah sudah berdosa. Kalau nggak lekas dibuang akan berlanjut. Jika tetap keras hati akan berlanjut. Dosa akan mengintip di depan pintu hati kita. Dosa ini berasal dari keinginan daging. Disertai juga pikiran-pikiran dari setan. Ide-ide dari setan akan menghasilkan ide-ide dosa yang bermacam-macam dan kreatif. Ide-ide dosa ini benar-benar menggoda hati kita. Benar-benar menguatkan hawa nafsu daging kita. Karena memang manusia itu mempunyai hawa nafsu daging. Nah, oleh karena itu manusia dituntut Tuhan untuk berkuasa atas hawa nafsu ini. Kamu harus berkuasa saat hawa nafsumu ingin marah, ingin benci, ingin dengki. Kuasai, buang. Kalau istilah yang lain, siksakan tubuhmu. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Pikiran ini merupakan medan perang. Kalau pikiran kita bisa kuasain, kita menang. Ada pikiran jahat, lawan, bunuh, cabul, buang, menang, gitu loh. Jika kita menang maka nggak akan ada perbuatan dosa, tapi jika kalah maka akan melahirkan perbuatan dosa. Kain memutuskan menerima dosa itu. Dia nggak bisa menguasai hawa nafsunya sehingga dia mengambil keputusan untuk membunuh Habel, saudaraku. Kejadian 4 ayat yang ke-8. Idenya begitu kreatif di mana Habel nggak sadar dia diajak ke padang kemudian dibunuh secara tiba-tiba. Ya, di sini menyiratkan juga kejadian ini bahwa Habel itu percaya pada Kain. Mungkin Kain orangnya baik pada adiknya sehingga nggak sadar. Ayo dik ke padang. Oh iya kak. Sebagaimana biasanya diajak pergi ya sudah ikut. Nggak ada niatan jelek, nggak ada firasat jelek. Ternyata hatinya Kain itu timbul iri, marah, benci. Gitu. Beberapa orang memang bisa menutupi kejahatan hatinya dengan tampak baik di luar. Tapi tetap pada akhirnya dia tidak bisa menahan perbuatan dosa itu untuk menampakkan dirinya. Hati-hati. Hati yang jahat bisa keluar melalui perbuatan-perbuatan dosa yang jahat. Pastikan kita berintegritas, yaitu baik di dalam, baik di luar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saudaraku, Kain diminta kesadaran tentang dosanya. Tapi justru dia berbohong kepada Tuhan. Tuhan loh. Gak bisa dibohongi ya, tapi Kain malah bohong. Tuhan tanya, di mana adikmu? Akukah penunggu adikku? Dan Tuhan bilang apa? Darah adikmu Habel itu naik di hadapanku. Itu loh saudara. Jika saja Kain itu bertobat, mungkin hukumannya bisa berkurang.
walaupun tetap ada akibat dosa. Mazmur 99 ayat 8 kita baca, supaya saudara ngerti bahwa setiap dosa itu ada akibatnya, entah itu sedikit, entah itu banyak. Ini Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Mazmur 99 ayat yang ke-8. Nah, semua dosa ada akibatnya. Kain sudah berbuat dosa, maka dia harus menanggung akibat dosa. Tuhan menghukum Kain dengan cara apa? Kembali ke Kejadian 4. Ini hukumannya Kain, itu ayat yang ke-11 dan 12. Itu terkutuk dari tanah. Apa yang dikerjakan selalu gagal. Kehidupannya terus gagal dan gagal. Jika Tuhan menjanjikan kita berpawai kemenangan, maka Kain itu berpawai kegagalan. Ada satu raja yang hidupnya seperti Kain, yaitu tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Itulah Raja Konya. Yeremia 22 ayat yang ke-30. Catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil. Itu ditata Daudnya tidak pernah berhasil. Raja Konya. Itulah Raja Yoyakin. Ayahnya Raja Yoyakim. Kim dan Kin, N dan M. Itu 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-6. Raja Yoyakin itu raja yang jahat, sehingga Tuhan hukum. Pada akhir hidupnya masih untung dia dikasihani Raja Babel dan Nebukadnezar. Masih boleh makan gitu di sama apa itu dalam makanannya raja. 2 Raja-Raja 25 ayat yang ke-28 sampai 30 sudah bisa baca sendiri. Kita nggak bisa tahu di sini. Mungkin saja Raja Yoyakin itu bertobat sehingga Tuhan beri kemurahan sekedar pas untuk hidupnya. Kedua, Kain itu terkutuk dari tanah. Yang pertama. Yang kedua, menjadi orang buangan atau pengembara yang terus meratap. Kejadian 4:12. Pengembara atau orang buangan di sini hidupnya sangat sengsara. Hidupnya tidak menentu, penuh dengan ratapan. Hidupnya selalu meminta-minta belas kasihan orang. Ini hukuman dahsyat. Semuanya ini Kain loh masih keras hati. Dia gak mau bertobat mendengar hukuman ini. Harusnya dia bertobat toh. Dia gak mau bertobat. Masih malah nawar hukuman Tuhan. Tuhan gak adil loh Tuhan itu. Terlalu berat loh Tuhan itu. Ayat yang ke-13 14 itu. Di sini bukti memang Kain tuh hatinya keras hati. Pakai itu jahat. Hidupnya gak ada penyesalan. Tapi memang Tuhan baik. Tuhan masih berkemurahan pada Kain. Sehingga dia memberikan tanda pada Kain agar jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Hal ini justru sangat menyakitkan kalau saya bilang. Kenapa? Dimana orang gak bisa mati toh, tapi hidupnya begitu sengsara dan gagal. Luar biasa. Sengsara, hidupnya minta-minta pengemis, hidupnya sengsara, gagal, pengembara, gagal demi gagal terus ada, tapi gak bisa mati. Ini loh saudaraku. Kain sudah memilih hidup seperti ini, sehingga dia harus menjalaninya. Kejadian 14 ayat yang ke-16. Lihat jalan hidup Kain. Saya akan berikan kesimpulan. Jalan hidup Kain itu adalah jalan keras hati dalam dosa. Ingat, ini pelajaran Kain ini keras hati dalam dosa. Orang fasik itu keras hati dalam dosa. Orang yang keras hati dalam dosa, hidupnya begitu sengsara dan tidak mengenakkan, sangat menyakitkan. Ada dosa, cepat bertobat. Bahkan dosa pikiran, ada pikiran jahat, cepat buang. Kita gak bisa menghalangi pikiran jahat itu menempel di otak kita, di pikiran kita. Saat nempel, pikiran apa ini? Buang. Itu gak berdosa. Tapi saat pikiran ini mantep, iya ya bener ya. Oke, memang orang ini jahat. Oke, aku akan coba untuk membunuhnya. Aku akan coba untuk iri. Itu dosa. Tapi saat pikiran jahat, harus iri. Enggak. Firman Tuhan boleh berkata, enggak boleh iri. Buang dalam nama Yesus. Pikiran jahat, pikiran kotor. Itu saudaraku yang hidupnya akan berkemenangan. Tapi kalau keras hati, pikiran masuk. Ini prosesnya. Dosa dalam hati, dalam pikiran. Dibiarkan. Keras hati. Akhirnya timbullah perbuatan dosa. Perbuatan dosa tidak menyesal. Akhirnya mengalami akibat dosa. Dan tetap keras hati dan binasa di neraka. Itu Kain. Dosa dalam hati, tambah keras hati, muncul dari perbuatan, tidak menyesal, akhirnya ada akibat-akibat dosa, tapi tetap keras hati, ya sudah binasa. Ini saudaraku ya sedikit pelajaran tentang Kain. Di video yang akan datang kita akan belajar tentang Bileam, masih di dalam ayat yang ke-11. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.